Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku bagi para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan dari sahabat kita di Brunei Darussalam. Assalamualaikum Kang Mas. Bagaimana cara membedakan atau bagaimana cara mengetahui bahwa diri kita ini ditunjuki oleh Allah dan bahwa diri kita disesatkan oleh Allah? Bagaimana cara agar kita bisa mengetahui yang hakiki, yang sebenar-benarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang menurut masing-masing diri manusia dengan bertuhan dan dengan beragamanya, ya pasti seolah-olah diri kita sudah di dalam jalan kebenaran. Diri kita sudah berada di kumpulan yang benar. Yang Islam merasa dirinya paling benar, yang Kristen merasa dirinya paling benar, yang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama apapun yang dipeluk manusia dan manusia di dalamnya merasa yang paling benar dengan apa yang sudah dipeluknya selama ini, dengan apa yang sudah dipahaminya selama ini. Tentunya pikiran kita, tentunya penilaian kita sendiri, kita merasa yang ada di dalam jalan kebenaran. Seolah-olah kita yang paling benar. Sehingga agama lain yang selain dengan agama kita semuanya sesat, serba salah. Kenapa? Karena kita selama ini mengendarai kendaraan hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita mengendarai kendaraan dari dunia. Maka bila kendaraannya dari dunia tak akan pernah bisa ke akhirat. Bila kendaraannya hawa nafsu kita sendiri saja yang merasa benar, ya pasti terbakar di dalam neraka yang ada di dalam dada setiap manusia. Bila manusianya merasa di dalam petunjuk, di jalan yang benar, masih merasa-rasa dengan kepahaman-kepahaman hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang di lain kepahaman kita, seolah-olah kita sesat-sesatkan mereka. Itu penilaian sudut pandang dari masing-masing diri manusianya. Akan tetapi bila dikaji dari atas langit, bila dikaji dari Allah, bila dikaji dari uripe Allah, apa yang dikatakan manusia yang diberi petunjuk dan apa yang dikatakan manusia yang disesatkan itu, marilah kita tengok di dalam Al-Qur'annya agar nyata jawabannya tidak angan-angan lagi menurut Allah, bukan menurut manusianya. Kita buka di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-97.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. فَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كلما خبت زدناهم سعيرا, yang artinya, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan pertolongan-pertolongan bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Shadaqallahul adzim. Ini bila kita kaji secara tafsirnya, secara yang tersurat, ini seolah-olah besok kejadiannya. Coba kita dengar lagi ya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan pertolongan-pertolongan bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Nah, jadi yang dimaksud hari kiamat di sini bukan hari kiamat yang besok. Kenapa? Adanya orang sesat, adanya orang yang diberi petunjuk itu kan adanya sekarang, bukan besok. Kalau besok kada luarsa, kalau besok sudah ndak ada lagi wong besok. Besoknya goib, besoknya ndak ada. Sedangkan kenyataan kewujudan diri manusianya yang sekarang ini tidak diyakini. Kita selama ini hanya yakin kepada yang goib, yang besok, yang tidak ada. Sedangkan yang sekarang yang ada tidak pernah diyakini bahwa yang wujud hanya Allah, bukan manusianya. Inilah realita bila orang-orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang-orang yang merelakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tanda-tanda orang yang ada di dalam petunjuk-petunjuknya Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, bagaimanakah caranya agar jiwa kita bisa tenang? Golongan siapakah jiwa-jiwa yang tenang ini? Jadi jiwa-jiwa yang tenang ini adalah golongan-golongan orang-orang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Roji'unkanlah, pulangkanlah apa-apa yang bukan milikmu. Hidup bukan milikmu, badan bukan milikmu, ibadah bukan milikmu, zikiran bukan milikmu, makan minum bukan milikmu, ingat Allah bukan milikmu, bekerja, sholat, ibadah dan sebagainya bukan milikmu, kegiatan sejak bangun tidur sampai tidur lagi pun juga bukan milikmu. Bila kita mengembalikan semuanya dengan rela dan ridho, maka pasti Allah rela dan ridho pula kepada kita. Itulah yang dimaksud cara supaya hati kita damai, tenang,
enjoy saja. Bila hati kita sudah tenang, enjoy saja. Kembalikan semua, pulangkan semua hak cipta, hidup, badan dan semua yang berlaku atas hidup dan badan ini sejak detik akil balik sampai setua ini sudah kita baiatkan, sudah kita lepaskan, sudah kita kembalikan amanah-amanah itu kepada Allah. Maka inilah yang dimaksud hatinya bisa tenang, dan maka dari itulah ia masuk di dalam fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Kenapa? Karena manusianya sudah mengembalikan, sudah mengabdikan, sudah mempersembahkan apa-apa yang bukan miliknya lagi. Itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud syahadat, itulah yang dimaksud sholat, zakat, puasa, haji, itulah yang dimaksud rukun iman yang pertama kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi ahad semua di situ bila sudah terbaiat hati manusianya. Sehingga sudah terbaiat hati manusianya, maka ia akan fadkhuli fi ibadi, jadi hamba-hamba yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku, kata Allah. Enjoy saja kamu di dalamnya. Kenapa kita bisa enjoy? Karena semuanya sudah diurus Allah, dipelihara Allah, diwujudkan Allah, ditata Allah, dikuasai Allah, dicukupi Allah. Sehingga kita hanya bisa senyum saja di perjalanan selanjutnya setelah dikiamatkan kemanusiaannya, setelah dibangkitkan kesadarannya menuju lillah. Enjoy saja. Kenapa? Karena manusianya sudah tidak butuh tajalli lagi. Kenapa? Yang butuh tajalli atas diri manusia ya pencipta manusia. Bila Allah yang sudah bertajalli, manusianya, Muhammadnya enjoy saja. Wong hanya Allah yang ada. Bagaimana mungkin Muhammad, bagaimana mungkin manusia bisa terkena kesalahan dan dosa bila yang nyata hanyalah Tuhannya. Inilah hati yang tenang itu. Akan tetapi bagi mereka yang ada, yang tersesat ke dalam lembah jahanam itu, ketika kedirian manusianya masih wujud, tandanya Allahnya masih gaib, yaitulah yang dimaksud hari kiamat itu. Kapankah hari kiamat itu tiba? Ketika manusia saat datang detik-detik akil balik tiba. Saat TK kiamat pertama sudah datang. Apa kiamat yang pertama itu? Hancur leburnya kerajaan Allah bagi manusianya. Hidupnya Allah sudah hancur. Badannya Allah sudah hancur. Dohir batinnya Allah teraku-akui sebagai dohir batinnya manusia. Ganti manusianya yang jadi hantu di dalam dadanya. Maka ketika manusianya mengaku-akui atau ketika manusianya makan buah khuldi, buah yang terlarang, yakni buah badan dan buah kehidupan ini, maka manusianya pasti di dalam kebutaan, di dalam ketulian, tuli telinganya, buta, mata hatinya bisu, mulutnya dan sebagainya. Jadi tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Mana itu neraka jahanam? Ya dirinya sendiri itulah neraka jahanam itu. Nar, ro,
ketika dirinya masih ada, yaitulah api-api jahanam itu. Kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Kadang persoalan satu sudah selesai, ditambah lagi persoalan yang lain, ditambah apinya. Kadang selesai yang satu, ditambah lagi. Kadang belum selesai, ditambah lagi. Ya itulah yang dimaksud hari kiamat, yang mana wajah manusia tersungkur ke dunia. Apa tersungkur ke dunia? Tersungkur apa yang dibahas hanya babakan dunia saja. Tersungkur, terjatuh di dalam siratal mustaqim, tersungkur dan terjatuh, tak bisa melewati jalan yang lurus. Kenapa? Karena manusianya menyesatkan dirinya sendiri dari jalan Tuhannya. Terus ada yang bertanya begini, orang-orang yang tersesat itu kan ya maunya hidup, Pak Yai. Apakah mungkin mereka dibilang orang yang tersesat bila hidup maunya sudah begitu? Bagi orang-orang yang paham, ya sudah diam. Ngapain dipertanyakan lagi? Jadi bagi orang yang tidak memahami, ya memang sulit untuk memahami. Kenapa? Karena sudah dibutakan hatinya, dibutakan, ditulikan telinganya, dibisukan perkataannya. Apa yang dimaksud perkataannya bisu? Yang ada hanya perkataan hawa nafsunya saja. Itulah bisu. Baca Al-Quran tanpa kenal Tuhan, bisu. Berdoa di dalam sholat tanpa kenal Tuhan, bisu. Zikiran-zikiran tanpa kenal Tuhan, bisu. Itulah yang disebut manusia cacat, bisu. Kenapa kok cacat? Karena ada yang mencacatinya, yakni manusianya yang jadi Tuhannya. Pendengarannya ketika selama ini masih ada wujud manusianya tuli. Meskipun mendengar azan, azannya tuli. Mendengar orang bisa berkalam la ilaha illallah ketika manusianya yang masih merasa mendengar tuli, tak akan mendapatkan kepahaman karena tuli. Tak akan pernah bisa mendapatkan kepahaman karena bisu. Tak akan pernah bisa mendapatkan kepahaman. Kenapa? Karena buta matanya dan buta mata hatinya. Maka dari itu bagaimana mungkin orang yang di dalam neraka bisa memahami orang-orang yang masuk surga? Orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, orang-orang yang sudah taubat dari kedirian manusianya, hanya orang-orang itulah yang tahu neraka dan tahu surga. Karena manusianya sudah merasakan siksaan neraka itu. Neraka dan surganya Allah, bukan neraka dan surganya manusia yang besok, yang gaib, yang tidak ada itu, yang cuma angan-angan itu. Sedangkan surga neraka Allah yang hak, yang nyata, ketika manusianya masih ada kok tidak diimani. Yang ada, yang wujud tidak diimani. Sementara manusia mengimani yang tidak ada, neraka yang tidak ada, surga yang tidak ada kok diimani. Itulah tanda-tanda orang yang tersesat dari jalan Allah. Kenapa kok mereka tersesat? Karena manusianya menyesatkan dirinya sendiri dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua termasuk saya selalu di dalam jalan-jalan yang lurus, selalu di dalam jalan-jalan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu di dalam jalan yang lurus,
melintasi siratal mustaqim, melintasi kehidupan ini dengan selamat dan Islam. Selalu mengislamkan, selalu menyerahkan apa-apa yang bukan milik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.